Saudara Faisal menyampaikan hal yang sama. Saudara Masinton Pasaribu mengatakan yang sama soal putusan MK yang kemudian puncaknya adalah masalah MK-MK. Bapak-bapak sekalian, untuk yang kesekian kalinya saya sampaikan kesempatan itu di sini. Mungkin bapak-bapak saya yakin termasuk juga Pak Profesor Dr. Denny Indrayana sebetulnya adalah orang pintar-pintar dan orang yang sangat pandai, orang cerdik cendekia. Semua sudah tahu bahwa yang namanya proses persidangan di MK itu adalah yang disidang norma, bukan persona. Tidak ada hubungan antara norma dan persona. Tidak ada hubungan antara undang-undang pemilu sebagai sebuah norma dengan saudara Gibran sebagai sebuah persona. Kalau kemudian puncaknya ada MK-MK, mohon maaf, yang dapat sanksi dari MK-MK itu tidak satu orang loh. Baca itu dokumen putusan MK-MK. Yang dapat putusan MK-MK itu yang kena sanksi 5 orang. 1 Anwar Usman, 4 hakim lainnya yang kebetulan juga dia pelanggaran etik enggak itu? Pelanggaran etik, 4-4-nya. Etik berat. Etik semua. Siapa yang dipecat? Duh, gini. Siapa yang dipecat dari jabatan? Sebentar dulu. Saya mengatakan kalau pelanggaran etik kan ada graduasinya karena kebetulan Bos, dia di mana-mana semua tahu MK itu tentang norma, tentang putusan dari MK itu secara persona yang diuntungkan siapa? Siapa? Anak muda mana yang diuntungkan itu? Bisa Masinton, bisa saudara Samsul Arifin. Enggak, saya mau memenuhi syarat kok. Kalau saya mau memenuhi syarat sebagai cawapres, Samsul Arifin misal, Bupati Trenggalek. Saudara Arifin, misal, kan sayangnya nggak dicalonkan. Bisa saudara Yani, Bupati Gresik, umurnya 32 tahun. Tanya siapa yang dicalonkan? Loh, soal paman memutuskan untuk ponakan, itulah yang disebut nepotisme. Sebentar, paman memutuskan pasal, bukan memutuskan orang. Benar bahwa pasal yang diputuskan karena memang di situ adalah yang diuji norma. Tetapi yang pengguna dari putusan itu siapa? Yang ponakan, Pak, tanya. Lu jangan bicara yang mengawang-awang, kita bicara fakta, bro. Sebentar. Yang bisa menggunakan norma itu seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Hanya kebetulan saja partainya Bapak tidak mau ngasih kesempatan sama yang lain. Karena ponakan itu bukan saja. Anak presiden. Yang lain yang bisa menggunakan itu dia bukan anak presiden. Saudara Masinton tidak ada hubungannya. Karena itu kalau orang yang setuju, faktanya yang menggunakan itu anak presiden, bos. Tapi fakta, lo biasakan kau berbicara fakta. Jangan mengawang-awang. Maka ketika kau bicara tadi tentang Fukuyama Huntington, ya, kau bicara tentang law order yang dimana subjeknya kau anggap itu adalah rakyat. Ketika datang dari pusat kekuasaan, ketidaktertiban itu, maka rakyat marah. Ketidaktertiban itu jangan kau justifikasi hanya untuk rakyat. Terhadap kekuasaan, dia sudah diatur oleh tertibnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka ketika itu datang dari pusat kekuasaan menabrak seluruh aturan tadi, maka muncullah ide tentang pemakzulan dari kawan-kawan petisi 100 itu. Jadi kau tidak bisa melihat itu secara prosedural formal, di mana ide mau mengawang-awang, kau menafikan fakta, sehingga kau mendiamkan seluruh proses manipulasi dalam demokrasi ini. Kau juga salah. Sebagai kau anak muda, kau orang yang pernah berjuang untuk reformasi dan demokrasi, gunakan hati nuranimu. Kenapa kamu nyalah-nyalahkan sikap saya? Loh, lah iya, komitmenmu di mana? Saya berhak untuk menagih kau. Saya punya pendapat, di mana salahnya? Salah tadi. Cukup. Ketika kau bilang saya ya. Saya sudah 4 kali. Saya sudah 4 kali dipotong dan saya tidak pernah sekalipun memotong orang. Oh, ceritanya mau dijolimin nih. Loh. Nah, ini fakta kalau bicara fakta. Aja, bos. Dengarkan saya kasih penjelasan dulu, jangan dipotong Pak Masinton. Ya, Pak Masinton. Kalau saya harus memotong argumentasi yang menyesatkan. Ya kan?
argumentasimu juga sebetulnya sesat, cuma saya tetap dengarkan. Gak apa-apa kalau kau nggak sesat kau potong bos. Nah, makanya sedikit sopan santun begitu. Begini Pak Masinton dan bapak-bapak yang lain, ada 5 hakim yang juga kena dalam di situ adalah kena pelanggaran etik. Ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang lain. Kemudian semuanya dikasih sanksi sesuai dengan gradasinya masing-masing. Kebetulan aja Pak Anwar Usman ketua, maka sanksinya diturunkan jadi ketua, jadi anggota biasa. Nah kalau yang lain sudah anggota, masa kemudian dipecat jadi tidak anggota lagi. Nah kebetulan yang 4 yang kena sanksi itu, Pak, 4-empatnya yang tidak setuju atas putusan MK. Nah kalau kemudian mengatakan, kalau yang 1 yang setuju dianggap cacat dan etik, kena etik, apakah 4 yang nggak setuju kemudian kan etik juga? Kalau diberikan sanksi, bermasalah tidak? Semua kalau bermasalah. Diberikan sanksi, semua bermasalah. kena sanksi. Ya sudah bermasalah kan? 4-empatnya kena sanksi. Bermasalah kan? Baik yang bermasalah kan? Baik yang masalah kan? Baik yang minder head nota juga kena sanksi. Berarti yang mempersoalkan atas putusan itu juga tidak kena masalah etik juga. Baik yang ini juga kena etik. Jadi sebetulnya tidak relevan lagi karena semuanya kena etik dalam memutuskan masalah itu hakim itu. Jadi ini tidak ada masalah karena yang diputuskan adalah masalah norma bukan personal. Hanya kebetulan, mohon maaf Pak Karni, kebetulannya ada partai-partai lain yang tidak mau memanfaatkan anak muda untuk tampil. Kami memanfaatkan untuk itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.